Sadarilah bahwa kita ini tidak mengetahui semuanya. Ada teman saya yang kalau selalu ngobrol itu baik musyawarah atau baik rapat, dia selalu ingin bicara. Yang arah bicaranya pun sering tak jelas. Ini pernah disinggung oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pernah berkata, kata beliau, kerusakan ilmu itu terjadi ketika orang yang bukan ahlinya itu ikut berbicara. Di sini saya ingin mengatakan, beropinilah, berpendapatlah, namun sesuai dengan keahlian. Karena ketika kita bicara dengan sesuai keahlian, maka narasi yang dibuat pun lebih padat dan lebih berisi. Berbeda kalau kita tak memahaminya, maka biasanya bicaranya pun melebar dan tak tentu arah. Orang yang asal bicara ini biasanya tujuannya bukan untuk perubahan, tapi hanya ingin dilihat bahwa dia pandai berbicara saja. Mungkin di antara kita pernah ada yang mendengar istilah Dunning-Kruger effect, yakni istilah untuk orang yang hanya baru mengetahui sedikit saja, hanya lapisan luarnya saja, namun ketika bicara dia seperti sangat memahami seluruhnya. Ini bukan pintar, ini bukan pandai public speaking, tapi penyesatan yang terjadi sehingga mengakibatkan informasi itu menjadi keliru. Dan uniknya orang-orang seperti ini mendominasi pembicaraan, sehingga seseorang yang betul-betul paham itu menjadi kurang semangat untuk meluruskannya. Tentu meluruskan bukan berarti dia yang takut, dia orang paham ini takut, tapi orang yang paham itu mengerti. Tipe orang yang asal bicara saja, dia tak akan pernah bisa diajak untuk diskusi ilmiah. Dan ujung-ujungnya terjadi debat kusir dan tak jarang sampai melibatkan fisik. Karena emosi kalau tidak ditutup dengan kata-kata, dia akan ditutup dengan fisik. Lalu bagaimana kita mengetahui seseorang itu ahli dalam bidangnya? Yang berdasarkan dari pengamatan, yang pertama adalah yang paling umum kita melihat dari pendidikannya. Boleh jadi kawan-kawan dia menekuni suatu bidang sehingga dia sudah jadi ahli. Bahkan jika pendidikannya sampai ke jenjang S3, wah ini biasanya sudah kuat. Sudah begitu banyak pengalaman atau masalah-masalah yang dia pecahkan dengan berbagai metode penelitiannya. Bahkan tak jarang orang-orang seperti ini pendapatnya dipakai untuk kepentingan negara. Walaupun para ahli itu juga tak lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Yang berikutnya, selain dari pendidikan, meskipun pendidikan bisa dikatakan dominan, namun tak bisa juga menjadi syarat mutlak. Karena bisa jadi secara pendidikan ada orang yang tak sampai sarjana, namun bukti konkret yang dia tunjukkan sudah diakui dan dilihat oleh orang banyak. Saya beri contoh, saya memiliki teman yang dia pernah kuliah namun tak selesai. Teman saya ini sangat dikenal dengan orang yang memahami terkait perkebunan sawit. Dia sangat paham kedalaman awal menanam, bentuk tanah, pupuk yang cocok, target panen per batang, sehingga tak sedikit orang yang ketika berbicara mengenai sawit bertanya kepadanya. Dan hebatnya dia tak pernah kuliah pertanian. Atau mungkin kita pernah melihat pedagang, jangankan sarjana, SD saja dia tak tamat, tapi dia mampu membuat kerajaan bisnis yang besar. Ini membuktikan boleh jadi ahli itu tidak didapat dari pendidikan formal. Karena ahli sebagian orang adalah percobaan dari gagal yang terus menerus. Gagal coba lagi. Karena dari banyaknya kegagalan, dia bisa nanti memperbaiki kesalahan. Ini penting kita pahami kawan-kawan, karena beberapa oknum ada yang dilihat pertama kali seseorang itu adalah pendidikan formalnya. Sehingga apapun pendapat orang itu, walaupun bukti nyatanya sudah ada, tetap dia tidak menerima perkataan orang tersebut. Namun sini saya tak mengatakan pendidikan itu tak penting. Memang ada orang yang tak meneruskan pendidikan berhasil secara finansial. Namun jauh lebih banyak orang yang berhasil di pendidikan, berhasil pula di finansialnya. Setidaknya dua kategori ini menjadi alasan bagi kita ketika mendengar orang yang akan berbicara. Saya pernah mendengar ada seseorang pebisnis dari Eropa, dia pernah menyampaikan di sebuah seminar. Ketika sedang musyawarah atau rapat, biasanya dia mempunyai gagasan yang ingin dia sampaikan. Namun biasanya dia tak langsung berbicara.
Dia biarkan semua yang hadir itu menyampaikan pendapatnya, sehingga dia ingin melihat ada tidak dari mereka yang hadir gagasannya sama, sehingga dia tak perlu menghabiskan banyak tenaga. Kalau semuanya sudah berbicara, ternyata gagasannya tak ada yang mengungkapkan, maka dia menunjuk tangannya dan dia berbicara. Nah, setelah saya mendengar ini, saya melihat berbicara itu bukan untuk disebut pandai bicara saja, tapi berbicara itu berkaitan dengan porsi yang tepat ketika menyampaikan. Maka berbicaralah sesuai dengan bidangmu. Kalau tak tahu, itu diam jauh lebih baik bagi kita.